Berjumpa lagi bersama saya, Pater Domikivi SPD, melalui renungan-renungan sederhana. Saya kembali menjumpai Anda di hari ini. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita kenal apa yang disebut fisika dan metafisika. Saya bukan orang yang ahli dalam fisika, apalagi metafisika. Tetapi setidak-tidaknya hal sederhana yang bisa saya katakan adalah fisika berbicara tentang hal-hal logis yang bisa diselesaikan secara logika maupun dengan rumusan. Sedangkan metafisika adalah hal yang berada di luar rumus dan logika kita. Dalam studi filsafat, kita juga bertolak dari hal yang disebut dengan logika, epistemologi, kemudian sampai yang berujung pada metafisika. Ujung-ujungnya adalah bahwa perhitungan manusia secara logis dan sehebat apapun, bahwa ada hal yang di luar perhitungan dan logika manusia, yaitu metafisika. Filsafat menghantar kita sampai kepada metafisika yang mengemukakan kepada kita bahwa ada suatu sebab yang berada di luar pemahaman kita dari semua yang bisa kita jelaskan atau terima secara rasional dan secara rumusan. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa segala hal yang ada di atas dunia ini takluk di dalam nama Yesus. Dalam bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani, dikatakan bahwa Allah menaklukkan semua yang ada di atas alam semesta ini kepada Yesus. Bahwa Yesus itu diangkat hampir setara dengan Allah. Artinya ia datang dan hadir di dunia ini atas kehendak Allah, untuk melaksanakan kehendak Allah, yakni membawa keselamatan bagi umat manusia. Apa yang menjadi tantangan dan halangan besar di depan manusia ini bisa dilewati atas kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus. Ini pengalaman iman, bukan logika atau fisika yang bisa dihitung dengan rumusan-rumusan fisika. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan ia mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan roh jahat. Secara medis, mungkin hanya bisa sebatas dikasih obat penenang. Dia tenang sebentar, kemudian mengamuk lagi. Namun Yesus tampil selain mengajarkan kata-kata yang penuh kuasa karena kebenaran kata-kata itu dengan tindakannya. Yesus juga menunjukkan bahwa ia mampu mengusir roh-roh jahat itu, dan roh-roh jahat itu takluk
di hadapan Yesus. Ketika melihat Yesus, orang yang kerasukan itu berseru dengan suara nyaring, "Apa urusanmu dengan kami?" Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa roh-roh jahat walaupun tidak kelihatan, namun ada dan berkeliaran dalam kehidupan manusia. Tujuannya bukan untuk membawa pembebasan dan keselamatan, tetapi lebih konkretnya menyusahkan manusia. Maka ketika orang atau pribadi yang datang untuk membawa solusi dan kebahagiaan bagi manusia, roh jahat itu merasa terganggu, merasa urusannya dihambat. Oleh karena itu mereka berseru, "Apa urusanmu dengan kami?" Saudara-saudariku terkasih, roh-roh jahat itu bisa tampil dalam bentuk kerasukan, dalam arti bahwa orang menggigil, orang tidak bisa ditahan dengan tenaga manusia. Itu masih bisa dipahami dan bisa diantisipasi. Tetapi roh-roh jahat yang datang dalam bentuk serigala berbulu domba, misalkan sudah tidak ada rasa peduli tentang yang benar dan salah, merasa kebenaran itu sebagai gangguan hidup dan harus dilawan, harus dijatuhkan dan diruntuhkan. Inilah yang berbahaya dalam hidup manusia. Begitu banyak contohnya. Kadang ketika orang berbicara kebenaran, orang merasa terusik. "Apa urusanmu dengan kami?" Orang merasa dikritik, orang merasa dihina. Inilah tanda-tanda bahwa roh jahat tidak ingin diganggu kemapanannya dan kenyamanannya dalam melebarkan misi untuk menghancurkan sekian banyak manusia di atas muka bumi ini. Saya sering mendengar cerita tentang hal-hal demikian, roh-roh jahat dalam bentuk suanggi atau dalam berbagai macam hal. Tetapi berhadapan dengan itu prinsip saya satu: Kristus Raja semesta alam. Kristus Raja semesta alam. Ia menguasai alam semesta. Kekuatan dan kekuasaan yang dibangun manusia ada batasnya dan tidak mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah. Maka manusia-manusia yang bergumul dengan hal-hal kejahatan, iblis dan setan atau roh-roh jahat, langkahmu hanya satu langkah, tidak lebih dari 2 langkah, karena kekuatanmu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari kuasa kegelapan yang pasti memiliki akhir yang menyakitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segala sesuatu sudah ditundukkan dalam nama Yesus. Maka sebagai orang beriman dan para pengikut Kristus, sekalipun ada hal yang bisa kita hitung secara logika dengan rumusan, sekalipun bahwa ada roh-roh jahat yang menghalang kita di depan, iman dan keyakinan kita harus lebih kuat kepada kekuatan dalam nama Yesus. Karena ia adalah Raja semesta alam, menguasai segalanya. Mengapa ia melakukan itu? Mengapa ia disebut sebagai Raja semesta alam? Dan segala sesuatu ditaklukkan di dalam namanya. Karena apa yang dilakukan Yesus adalah kebenaran. Dan itulah yang akan bertahan sampai kapanpun. Semoga kita semakin percaya dan beriman kepada Yesus. Karena segala sesuatu takluk di dalam namanya. Tuhan memberkati kita semua.